Hari ini kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita buka kitab kita Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Hari ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Bahkan Indonesia pun mengalami dampak dari kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. BBM mulai naik, harga-harga mulai naik, skandal korupsi merajalela, ada banyak hal yang hari-hari ini ketika kita menyaksikan, mendengar lewat berita, bisa membuat kita khawatir. Bahkan banyak orang sudah mulai pesimis tentang keberlanjutan bangsa ini. Karena sebentar ngomong A, besok bisa jadi B. Efisiensi anggaran tidak terrealisasi sampai ke masyarakat tentunya. Kita lihat kebijakan program prioritas yang begitu luar biasa anggarannya, malah punya skandal. Ya. Banyak yang membuat kita khawatir hari-hari ini. Dan ini fakta yang membuat kita bisa ciut, membuat kita bisa khawatir, membuat kita takut bagaimana dengan masa depan generasi, bagaimana dengan masa depan anak-anak, belum lagi pekerjaan, usaha yang mengalami goncangan. Tetapi hari ini ada firman Tuhan, ada janji Tuhan bagi kita, bagaimana solusi untuk kita menghadapi krisis yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana cara kita menghadapi keadaan ini. Kalau Alkitab kita menyatakan hari ini, Alkitab mencatat dikatakan, yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata sebenarnya bukanlah janganlah kamu khawatir, tetapi Alkitab mencatat sebenarnya berhentilah khawatir. Karena nggak mungkin kita nggak khawatir, benar Bapak Ibu ya? Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Boleh angkat tangan? Silakan, pintu samping terbuka Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini orang tua pun khawatir nanti anakku bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Ada kekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita akhirnya stres, membuat kita nggak bisa tidur, nggak nyaman, asam lambung naik, semualah naik-naik. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Kita drop. Tetapi hari ini saya mau katakan, solusi untuk menghadapi krisis yang terjadi hari-hari ini dan tetap bertahan di dalam perjalanan iman kita adalah berhenti khawatir. Kapal tidak tenggelam hanya karena ada begitu banyak air. Tapi kapal tenggelam ketika kapal itu kemasukan air. Apa yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah bisa menghancurkan kita kalau kita tidak izinkan ada lubang yang membuat dia masuk dalam hidup kita. Dan lubang itu adalah kekhawatiran. Oleh karena itu hari ini poin pertama, kalau kita ingin menikmati perjalanan iman kita dengan satu kebahagiaan di tengah krisis ini, mari kita berhenti khawatir. Ketika kita berhenti khawatir, kita sedang menutup lubang-lubang yang selama ini menjadi pintu masuk air ke dalam perahu kita. Kalau kita nggak tutup, walaupun itu kecil tetapi dibiarkan terus, lama-lama air itu akan menumpuk di kapal dan ketika air itu sudah penuh di kapal, otomatis kapal itu tenggelam. Tapi selama air itu di luar, kapal itu aman. Berhenti khawatir, kita sedang menutup lubang supaya air, supaya kondisi yang ada itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Ketika kita khawatir, berarti kita membuka lubang untuk air masuk ke dalam kapal kita. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan, tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk menyikapi keadaan itu. Berhenti khawatir berarti kita menutup lubang supaya air itu tidak masuk dalam hidup kita. Alkitab mencatat bukan hanya berhenti khawatir, yang kedua Alkitab mencatat, kalau kita baca firman Tuhan ini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Yang kedua, kalau kita ingin mengatasi kehidupan dan kekhawatiran kita itu tidak berakibat fatal dalam kehidupan kita, kita bukan hanya berhenti khawatir, tetapi kita mencari Tuhan dalam doa dan bermohon kepada Dia. Ada satu tokoh di Alkitab namanya Yosafat. Di dalam satu kisah, 2 Tawarik 20 ayat 2-3, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haheson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, lihat Bapak Ibu. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat takut. Dia manusia normal walaupun dia seorang raja. Ketika ada begitu besar bahaya yang akan menghadap, yang coba menyerang bangsa mereka, pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran. Apa yang akan terjadi itu tidak lebih penting daripada respon kita sebenarnya. Dan respon dari Yosafat mencari Tuhan. Ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja, dan ketika kekhawatiran begitu kuatnya menghantui kita, yang pertama tadi kita berhenti khawatir, yang kedua, mari kita cari Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah keputusan. Keputusan yang benar dan tepat. Tidak semua orang mengambil keputusan yang benar dan tepat ketika terjadi masalah. Berapa banyak orang ketika begitu banyak gejolak masalah yang dihadapinya, keputusannya malah salah. Mengambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang gak benar, melarikan diri. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mengambil jalan pintas, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasinya, selalu mencari kambing hitam. Tetapi kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, Alkitab mencatat, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Artinya, ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan, mari kita mencari Tuhan. Kalau saya baca dalam versi yang lain, Bapak Ibu, Alkitab mencatat demikian. Ayat 3 di 2 Tawarik tadi. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Bahkan Mazmur 56 ayat 3 Bapak Ibu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau versi Alkitab dengan terjemahan yang lain mengatakan ini. Tetapi pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Aku mempercayai janji-janjimu. Karena aku mempercayakan diri kepadanya, apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara terkasih, berdoa itu adalah keputusan terbaik, keputusan yang tepat ketika kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Berdoa berarti kita sedang menyatakan bahwa saya menghadapinya bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan keterlibatan Tuhan. Jadi bicara tentang berdoa, bicara tentang melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu bergumul hari-hari ini, dengan kondisi yang membuat kita ciut, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mungkin doa itu tidak langsung mengubah keadaan, tapi doa itu mengubah suasana hati kita untuk meresponi keadaan itu. Karena ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan, turun tangan, ambil alih kehidupan kita. Ketika kita berdoa, itu adalah pernyataan sikap bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita sedang punya masalah, bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah, jangan update status, masuk kamar, berdoa. Supaya Tuhan hadir menolong kita melakukannya. Karena dikatakan gini Bapak Ibu, saya lanjutkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi keputusan terbaik dan tepat ketika ada situasi sulit dalam kehidupan kita adalah berdoa. Berdoa berarti kita berkata, aku enggak mampu kalau Tuhan tidak bersamaku. Itu artinya berdoa Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa sejatinya kita sedang berkata, aku melibatkan Tuhan dalam kehidupanku. Kita baca lagi, hari ini saya banyak mengajak kita membaca ayat dulu. Yesaya 40 ayat 31.
Ketika kita berdoa, ketika kita datang mencari Tuhan, ada hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 31, bukan 1. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika dunia ini tidak sedang baik-baik saja, harusnya anak Tuhan memperkuat ibadahnya. Harusnya orang percaya makin mendekat kepada Tuhan. Bukan menjauh, tapi realita hari ini, ketika ditanya, kenapa enggak beribadah, banyak kali masalahku. Berarti dia tidak melakukan firman Tuhan. Harusnya ketika kita sedang bergumul, keputusan terdepan adalah mencari Tuhan. Yosafat tidak langsung memikirkan siapa yang akan kuhubungi. Raja mana yang akan membackup aku. Karena banyak yang akan menyerang. Ku carilah Raja Mesir, ku teleponlah dulu. Telepon. Nomor yang ada 7 tidak mau mendengarkan. Misalnya gitu Bapak Ibu. Mulai banyak hal, seringkali kita gitu, ketika ada pergumulan, ada masalah, kita langsung berpikir apa yang harus kulakukan, mana lagi akan kukerjakan. Padahal harusnya kita datang dulu kepada Tuhan. Baru nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menuntun kita membawa penyelesaian dalam pergumulan kita itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yuk terus kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang hari ini pergumulanmu berat, masalahmu berat, yuk berdoa. Berdoa itu keputusan. Salah satunya dengan beribadah ini adalah bagian dari doa kita kepada Tuhan. Kita datang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kalau kita baca di ayat selanjutnya, masih di ayat 7, Alkitab mencatat demikian. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali ketika kita sudah selesai berdoa, kita mulai bersungut-sungut karena realitanya tidak seperti doa kita. Seringkali ketika kita setelah selesai berdoa, kita mulai down, kita mulai ciut, kita mulai patah semangat karena kontras doa kita dengan realita. Tuhan Yesus berkati pasangan saya, istri saya, suami saya supaya dia bertobat. Kita amin, langsung suaranya yang keras. Langsung marah dia. Ketika kita berdoa, kita lihat anak-anak tetap bermasalah. Seringkali membuat kita ciut, down, akhirnya kita bahasa Inggrisnya mendele. Mulai kita patah hati, patah semangat. Udahlah. Makanya setelah kita berdoa harus ditutup dengan apa? Ucapan syukur. Bersyukur mengubah fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Bersyukur mengubah fokus kita dari keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur, kita nggak lagi fokus kepada masalahnya, kita fokus kepada Tuhan yang ajaib, yang mampu menolong kita mengatasi masalahnya. Ketika kita bersyukur, itu mengubah fokus kita kepada kehendak kita, keinginan kita kepada keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu, doa kita itu coba mendikte Tuhan supaya melakukan seperti yang kita mau, bukan Tuhan mau. Makanya dengan bersyukur kita berarti menyatakan, Tuhan bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Kita seringkali tanpa kita sadari, kita sudah mulai mengatur Tuhan lewat doa kita. Makanya doa itu harus diakhiri dengan ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan, Tuhan memang itu niatku, memang ini kerinduanku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Makanya saya katakan Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa, kita amin, tidak ada perubahan. Ketika kita amin, malah mungkin kontras dengan doa kita bertolak belakang, tetapi ketika kita mengawalnya dengan ucapan syukur, kita nggak mengeluh, kita nggak bersungut-sungut.
Bersyukur mengubah fokus dari kelemahan kita kepada kemampuan Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita nggak lagi melihat kelemahan, kerapuhan kita. Kita melihat bahwa Tuhan mampu melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Bersyukur itu sedang membuka keran kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita akan diperkuat menghadapinya. Coba Bapak Ibu kalau ngerjakan sesuatu agak sedikit marsak, agak sedikit berkeluh kesah, gimana pekerjaannya? Capek kah? Sulit dikerjakan. Makanya lagu berkata bukan terpaksa tapi dengan sukarela. Ibu-ibu kalau buat kopi sama suaminya terpaksa gimana? Bisa salah, bukan gula yang dikasih, bisa garam. Kalau terpaksa. Tapi kalau dengan cinta, pernah ibu-ibu berikan kopi sama dengan suami dengan cinta? Nggak bisa ya, harus dengan gulanya kan? Nah kopi sayang, nggak bisa Bapak Ibu, tetap harus kopi kan dikasih. Tapi dengan ada kasihnya di dalamnya Bapak Ibu ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, bersyukur itu sebenarnya ada tambahan asupan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Bersyukur membawa kita memandang masalah dengan sudut pandang yang benar. Terkadang bukan masalahnya yang berubah, cara pandang kita yang berubah melihat masalahnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kadang masalahnya tongdo songoni, tetapnya serupa. Tapi cara pandang kita terhadap masalah membuat respon kita akan jadi berbeda. Dan bersyukur itu adalah ketika kita mampu memandang masalah dengan sudut pandang yang benar dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kita lihat hari-hari yang terjadi, mari kita memperbanyak bersyukur dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu bersyukurlah untuk suaminya yang belum apa? Belum bertobat. Bapak-bapak bersyukurlah buat anak-anaknya yang masih bermasalah. Tetap didoakan tapi dengan ucapan syukur. Karena kita nggak bisa mengubah orang. Kita nggak bisa mengendalikan situasinya. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Tapi dengan bersyukur kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga kita berkata ada satu keoptimisan. Bersyukur membuat kita mengakui bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur kita sedang berkata, Tuhan, saya tahu rencanamu yang terbaik bagi hidup saya, bagi masalah saya. Berapa banyak Bapak Ibu setelah kita melewati sebuah peristiwa, baru kita boleh melihatnya dengan cara pandang. Iya ya, ternyata maksud Tuhan seperti ini rupanya. Setelah kita lewati baru kita ngerti. Pas setelah kita sudah di belakang kita masalah itu baru kita bisa melihat, iya ya. Pas kita ada dalam pergumulan itu memang sulit bagi kita untuk melihat rencana Tuhan di dalamnya. Bersyukur itu mencegah supaya kita nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut. Bersyukur itu melindungi kita agar tidak tawar hati. Jadi kalau ada yang tawar hati hari-hari ini, perbanyaklah bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyakitku yang belum sembuh. Terima kasih buat anakku yang belum bertobat. Itu akan membuat kita terhindar dari tawar hati dan bersungut-sungut. Karena ada statement mengatakan Bapak Ibu, bukan apa yang terjadi yang menghancurkan kita, tapi sikap kita terhadap apa yang terjadi yang menghancurkan kita. Yusuf berat kali masalahnya. Abang-abangnya membuli dia, dibuang, difitnah tante Potifar, dia tulus tetapi dituduh memperkosa, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi dia belajar bersikap benar. Dan sikapnya itu membawa dia sampai ke istana raja. Tidak mudah. Siapa yang tega, siapa yang rela difitnah Bapak Ibu? Tapi sikapnya membuat dia diangkat Tuhan lewat proses yang terjadi. Karena dengan bersikap benar itu menunjukkan bahwa kita bersyukur. Bersyukur tidak membuat masalah selesai, tetapi membuat kita mampu terus berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya kasih gambaran contoh dan saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Payung tidak bisa menghentikan hujan. Tapi ketika kita mau pakai payung, kita tetap bisa berjalan walaupun hujan. Kita bisa ke gereja walaupun hujan. Bersyukur itu juga bisa digambarkan seperti payung.
ketika kita memakai payung, hujannya nggak berhenti. Tapi kita bisa berjalan. Kadang kita selalu berpikir, tunggu masalahnya beres. Saya akan setia, saya akan ikut Tuhan, kalau. Makanya kita nggak pernah berkomitmen kalau kita punya syarat terus. Saya akan ke gereja kalau tidak hujan. Hujanlah terus nanti Bapak Ibu. Repotlah kita. Itulah bersyukur Bapak Ibu. Oleh karena itu pagi hari ini jemaat yang diberkati Tuhan, yuk kita belajar bersama-sama. Krisis boleh ada. Dan terakhir, ayat ke-7. Yuk kita sama-sama membacakan dan saya akan tutup di sini. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau versi lain mengatakan Bapak Ibu gini, bila saudara melakukan hal-hal ini, apa itu ayat di atasnya? Tentang berdoa, tentang bersyukur, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentrem. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus. Shalomnya Allah akan memelihara hidup kita. Eirenenya Allah akan melawat kita. Shalom itu bahasa Ibrani damai sejahtera. Eirene itu bahasa Yunani damai sejahtera. Ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur, Allah akan limpahkan damai sejahteranya yang melampaui akal kita. Kata melampaui ini trans, bukan irasional, tapi transrasional. Kalau irasional itu tidak masuk akal, tapi kalau transrasional melampaui akal kita, nggak bisa kita cerna. Kata memelihara ini Bapak Ibu membentengi, melindungi, menjaga kita. Kalau sudah dijaga pikiran kita, ya pas ya pikiran dan hati kita Bapak Ibu, kita boleh enjoy menjalani hidup ini. Ya, tapi ketika ada damai Allah, itu tidak kondisi itu tidak menghakimi kita, kondisi itu tidak melemahkan kita. Karena dia akan menjaga hati kita, pikiran kita, sehingga ada ketenangan. Kalau sudah tenang, tentram, keputusannya pasti tepat. Makanya jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa pikiran dan hati yang damai. Karena selalu akan berdampak tidak baik. Makanya ketika damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita, baru ada ketenangan dalam menjalani hidup ini, mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini, mari bersama-sama kita menjalani hidup ini dengan cara apa? Berhenti khawatir. Yang kedua, belajar datang kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur. Maka damai Allah akan mengendalikan hati pikiran kita. Baru Tuhan membawa kita ke dalam keputusan-keputusan terbaik dalam kehidupan kita. Dituntun kita, diarahkan kita. Oh, kamu salah di sini, ini arah yang benarnya. Dalam mengambil keputusan di dunia usaha, di pekerjaan, bahkan yang mau menikah, dituntun Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir, Tuhan dialah jodohku, ternyata ketika sudah damai sejahtera Allah memenuhi kita, oh ternyata bukan dia, Syahnu rupanya. Dituntun Tuhan. Sehingga kita benar-benar menikmati sukacita daripada Tuhan. Hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan dan perlindungan ekstra dalam menjalani hidup ini, dan itu ketika damai sejahtera Allah, eirenenya Allah, shalomnya Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya minta pemain musik maju ke depan.